Bersama David Henry Paira kembali dalam program 3 menit bagaimana mendengarkan suara Tuhan. Setelah saya berada di lautan Lovina, ini di Bali Utara, kami sekeluarga sementara berlibur dan menikmati keindahan dolphin di pagi hari. Dalam perjalanan saya kemudian teringat tentang peristiwa yang dicatat dalam Injil Matius pasal 23 sampai dengan 27. Saya baca ayat yang ke-23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tertidur. Nah, saudara, kadangkala kita tidak menyadari bahwa hidup kita ini akan dipenuhi dengan berbagai macam gelombang pergumulan. Kalau Anda berada di atas perahu ini, Anda merasakan benar-benar gelombang yang luar biasa besar, karena gelombang yang mengendarai perahu kecil ini sepertinya menancapkan gas. Tapi jika Anda kemudian merenungkan peristiwa ini, berarti banyak orang yang tidak menyadari ini, bahwa hidup itu sesungguhnya adalah sebuah spiritual battle, the real spiritual battle atau peperangan rohani. Mari Anda perhatikan, sebenarnya Yesus punya final destination dalam trip ini, yaitu Dia ingin pergi dan membebaskan 2 orang yang dikepung oleh kekuatan kegelapan yang berada di Gadara. Nah, kenapa kemudian perjalanan itu kemudian terjadi badai? Nah, saya ingin memberitakan sebuah pesan yang sangat penting. Badai yang terjadi dalam konteks cerita ini bukanlah sebuah badai yang natural atau yang alamiah, tapi badai ini disebabkan oleh principality, penguasa-penguasa di udara dari Gadara yang mengatakan bahwa Yesus akan penetrasi ke Gadara dan membebaskan kedua orang yang bertahun-tahun ditawan oleh penguasa Gadara. Nah, mari Anda perhatikan dengan seksama bagaimana cara Yesus kemudian membebaskan kedua orang tersebut. Mari saya beritahukan dalam ayat yang ke-24, Alkitab berkata, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang, tapi Yesus tidur. Kadangkala Yesus tertidur di dalam berbagai macam pergumulan kita, bukan tertidur dalam bentuk fisik, tapi Yesus seolah-olah berdiam. Tapi mari Anda perhatikan kemudian dalam ayat yang ke-6 Dia berkata, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu dihembuskan. Perhatikan baik-baik apa yang Yesus lakukan. Yesus berdiri dan Yesus menghardik badai tersebut yang datangnya dari principality atau penguasa-penguasa. Remember apa yang saya katakan sekali lagi, hidup ini adalah sebuah peperangan rohani, dan orang-orang yang bisa memenangkan pertempuran dalam peperangan rohani ialah mereka yang benar-benar tinggal dalam firman. Jika Yesus menghardik, sesungguhnya Dia menghardik dengan perkataan firman. Nah, ketika kemudian Anda berhadapan dengan anak yang belum bertobat, dengan suami yang belum bertobat, situasi ekonomi yang sulit, atau pergumulan apapun, sometimes ada kekuatan-kekuatan di udara dalam the principality, roh-roh jahat yang kemudian menyerang Anda. Bagaimana cara berkemenangan? Kita harus tinggal dalam firman dan melepaskan perkataan firman, maka kekuatan kegelapan akan dilepaskan. Kita tahu sampai di seberang, Yesus bertemu dengan 2 orang Gadara tersebut dan kemudian kuasa Tuhan menjamah. Saudara, hidup ini adalah sungguh-sungguh pertempuran rohani, dan pertempuran rohani hanya bisa dimenangkan oleh mereka yang mendengarkan apa yang Tuhan katakan dan memperkatakan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati.